Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih Masjid Miftahul Jannah di Yangsan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita memasuki malam ke-13. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain di bulan suci ini, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sedang berada di negeri orang, umpama saya ini dari Malang, Pak Budi ini dari Bekasi, itu kalau ketemunya di Indonesia itu ya biasa aja, kayak nggak kenal begitu. Tapi begitu ketemu di negeri orang, sama-sama punya perasaan yang sama, di perantauan, perjuangan yang sama, itu akan ada satu ikatan yang luar biasa, termasuk dalam konteks nasionalisme dan patriotisme kita. Makanya para pemain timnas, nah itu kan kalau mau bertanding, sepak bola itu kan setiap mau bertanding, itu kan dibangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Paling tidak dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu kalau dihayati betul, itu memang banyak yang kemudian sampai terurai air mata, sampai nangis. Apalagi kalau kemudian mengikuti Asian Games, ini dalam bidang olahraga contohnya, lalu kemudian mendapatkan medali emas, lalu dinyanyikan lagu Indonesia Raya, itu tersentuh banget itu. Apalagi bagi yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman yang menggubah lagu Indonesia Raya itu bukan orang sembarangan itu. Yang pertama, saya tertarik dalam lirik yang beliau gubah dalam lagu itu. Coba panjenengan amati. Rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita, itu adalah untuk membangun bangsa kita. Tapi membangun bangsa itu dimulai dari mana? Ternyata kalau dalam lirik W.R. Supratman, bangunlah apa dulu? Jiwanya dulu. Baru bangunlah badannya. Karena W.R. Supratman itu paham betul bahwa manusia itu kalau jiwanya sudah terbangun, maka membangun badan itu rasanya tidak kosong, tidak hambar, karena sudah ada isinya jiwanya. Tapi kalau orang yang hanya ngejar membangun badannya, membangun raga, tapi jiwanya tidak diisi, itu kering. Karena manusia itu makhluk Allah yang paling, kemarin kita sudah menyinggung terkait dengan ini adalah grand design. Tapi juga sekaligus makhluk yang paling unik. Kalau kita lihat di dalam rangkaian ayat suci Al-Quran tentang proses penciptaan manusia, Allah menyatakan dalam juz 14 di surah Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Oh, sebelum itu ya. Apa ayatnya kok lupa saya. Jadi sebelum wa nafakhtu fihi mir ruhi itu adalah ketika jasad itu sudah sempurna. Ya. Artinya sempurna itu ketika kita bicara seperti dalam hadis. Hadis itu kita jelaskan, ada hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu kan berproses, mulai dari pertemuan sel spermatozoa dengan ovum, kemudian mulai berkembang sampai ketika 120 hari itu ditiupkan ruh, itu mulai sudah terbentuk, walaupun dengan fisik yang masih sangat kecil.
Jadi wadahnya sudah ada, baru kemudian faida sawaituhu. Nah ini ayatnya. Ketika aku telah menyempurnakan, jadi sudah siap, maka wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan aku tiupkan di dalam jasad itu mir ruhi, sebagian dari ruhku. Faqa'u lahu sajidin. Lah, fisik itu punya, kan fisik kita ini berasal dari cikal bakalnya, atau ini berasal dari saripati tanah. Kita minum air dari tanah, makan makanan daging dari tanah. Kenapa? Karena sapinya makannya juga dari rumput, rumputnya dari tanah. Makanya di surat Toha itu Allah berfirman, minha khalaqnakum, dari bumi, dari tanah itu kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan di dalam bumi kami akan mengembalikan kalian, dikubur. Wa minha nukhrijukum, dan dari bumi kami akan mengeluarkan kalian taratan ukhra, nanti ketika hari kebangkitan. Nah, tanah itu punya sifat-sifat baik sekaligus punya sifat-sifat yang tidak baik. Contoh, tanah itu salah satunya punya sifat yang dia itu tidak pernah menolak dan tidak pernah bisa merasa kenyang. Hujan itu turunnya seberapa besar, tanah itu tetap nampung. Ya. Jadi itu salah satu sifat tanah. Lah kemudian ketika ditiupkan ruh, lah ruh ini wa nafakhtu fihi mir ruhi, ditiupkan ruh dari Allah. Inilah yang kemudian terjadi di dalam diri kita. Karena ada jiwa, ada fisik, dan ada ruh tadi, maka jadilah di situ ada jiwa. Maka jadilah namanya nafas. Jadi nafas itu ketika perpaduan ada fisiknya, lalu ada ruhnya. Kalau ini berpisah, maka nafasnya mati. Itulah yang disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang pernah merasakan hidup itu akan merasakan mati. Dha'iqah itu maknanya secara bahasa itu merasakan, ngicipi. Sehingga para ulama-ulama mati itu sebenarnya tidak lama. Tidak lama, cuman nanti terasa lama bagi yang tidak enjoy. Loh, kita itu kalau tidak enjoy kan terasa lama. Lah enjoynya itu karena apa? Karena amal kita. Kalau kita di dunia ketika nafas masih ada dalam jiwa kita, selama hayat masih dikandung badan, itu kalau dalam bahasa lagu yang lain ya, 17 Agustus itu kan, pokoknya selama hayat masih dikandung badan itu harus ada harapan, harus ada perjuangan. Ya, itu selama hayat masih dikandung badan, itu masih terbuka peluang. Tapi kalau sudah berpisah, nah ini, lah makanya ketika terbuka peluang, kalau kita tidak bisa memanfaatkan, ini yang terasa mati itu jadi lama, nggak jadi ngicipi. Padahal konsep Al-Quran itu meninggal itu hanya ngicipi sebenarnya. Jadi proses wafat, meninggal itu kan pindah, ada satu transisi dari alam dunia ke akhirat, namanya alam barzakh. Transisi. Iki saja nih mek dilu dibanding akhirat. Tetapi masalahnya itu tadi, kalau orang amalnya baik, ya berjuang di jalan Allah, menginfakkan jiwa dan raganya, keseimbangan hidupnya ada, urusan duniawi tapi tidak melupakan urusan akhirat. Lalu duniawi dimaknai untuk kepentingan akhirat seperti yang sudah kita bahas kemarin, ad-dunya al-mahmudah. Maka orang-orang seperti inilah yang dikatakan dalam surah Ali Imran, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu sebenarnya hidup dan difasilitasi. Lah kalau mendapatkan fasilitas itu enjoy. Itu terasa cepat. Yang bikin sesuatu lama itu kan kalau kita enggak enjoy, itu lama jadinya. Iya. Kita naik mobil umpama, naik mobil angkutan umum di Indonesia mungkin ya. Kalau di sini kan sudah layanan publiknya kan sudah bagus-bagus ya. Kalau di kita kan kadang masih ada banyak hal yang kurang. Tapi tetap kita bangga menjadi Indonesia.
Kan begitu. Pahlawan-pahlawannya kan jenengan-jenengan ini. Ya. Lah itu kalau naik mobil atau angkutan umum, kok pas jajaran kita itu ndak enak. Umpama sudah ndak mandi 2 bulan. Wah, itu baru naik aja rasanya udah pengen tur. Ini orang lihat temannya boleh tapi ndak usah sebut nama. Kalau terpaksa sebut nama, mohon cukup inisial saja. Ya ini kode etiknya begitu. Kalau enggak nanti terkena sidang kode etik. Jadi begitu. Nah, kembali lagi ke tadi. Nah, jiwa itu kalau roh yang ditiupkan oleh Allah itu sifatnya betul-betul suci. Tapi ketika dia berdialektika itu apa? Dia bersentuhan dengan kepentingan jasad ini. Itulah di situ kadang terkotori. Sehingga jiwa itu jadi kotor. Itulah yang disebutkan dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan sesuatu yang kami anugerahkan atau kami berikan kepada jiwa itu. Apa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami beri ilham, kami beri petunjuk kepada jiwa itu 2 jalan. Ada potensi fujur, potensi buruknya, ada potensi baiknya. Nah, potensi buruk itu karena ada tarikan dari kepentingan jasmani tadi itu. Makanya orang kalau tidak bisa mengendalikan, menuruti kepentingan jasmani, itu rusak. Itu harus ada kontrol. Nah, kontrolnya dari mana? Itulah jiwa kita harus diberi asupan. Makanya Allah itu memberikan syariat, memberikan ibadah mahdhah. Sholat, itu menjadi rem. Puasa, itu juga menjadi santapan jiwa. Ngaji Quran, itu menjadi santapan jiwa. Mengikuti tausiah, itu menjadi santapan jiwa. Sehingga ada keseimbangan di dalam hidup kita. Karena memang hidup itu harus seimbang. Sebagaimana kemarin yang kita di ruang non formal atau informal itu ya, diskusi tentang haji. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau orang tawaf itu tidak baca apa-apa? Ya minimal baca doa sapu jagat. Tapi kalaupun tidak baca, itu sebenarnya sah. Yang penting kan muternya itu. Tetapi eman, mau sudah di sana, di tempat yang mustajab, yang di situ doa dikabulkan, gak muni apa-apa kan juga enak. Nanti pulang disebut haji pendiam. Haji pendiam karena tidak baca apa-apa. Jadi haji pendiamnya sudah haji tapi pendiam. Nah, itu bagaimana terkait dengan doa sabu jagat itu yang berbicara tentang keseimbangan. Banyak sekali Al-Quran terkait dengan keseimbangan, termasuk ummatan wasapo. Bagaimana beragama secara moderat, itu juga bicara mengenai keseimbangan. Itu nanti yang akan kita kaji pada episode yang akan datang, insya Allah. Karena ini sudah pada capek dan mohon maaf, saya soalnya jam 10 ini ikut tahlil Zoom. Karena guru saya tadi malam dini hari itu wafat. Saya mohon bantuan suratul Fatihah. Jadi ini guru saya sekaligus sama-sama dosen di UIN, tapi guru saya beliau. Dan tinggalnya di rumah dinas di dalam kampus yang pas dekat rumah saya. Jadi pas jejer gini. Cuman saya tadi sempat nangis juga, ya Allah tidak bisa hormat mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya. Jadi beliau namanya Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki. Mudah-mudahan kita minta bantuan suratul Fatihah ya, 1 kali untuk beliau. Mudah-mudahan amal baik beliau semuanya diterima oleh Allah, dan sekecil apapun kekhilafan beliau mendapatkan maghfirah dan senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila almarhum al-maghfirlah Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Biridha'illah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah